Siap untuk menerima firman Tuhan bersama saya? Katakan amin. Baik sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Baik, sebelum saya mulai menyampaikan renungan, saudara, hari ini kita kedatangan seorang tamu ya. Saudara kita juga dari mana? Dari Depok ya, yaitu Bapak Fernando Tambunan, mungkin bisa berdiri. Iya, baik, yang kanan kiri muka belakangnya saudara bisa kasih salam. Ya, ini Pak Fernando sekarang tinggal di Depok ya, Jalan Keramat 2. Iya, terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Baik, saudara, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi tentang huruf Qaf, saudara. Huruf apa? Huruf Qaf. Huruf Qaf ini adalah huruf yang ke-19. Ya, huruf yang ke-19. Bentuknya seperti ini, saudara. Nah, gitu ya. Dia bertekuk gini terus, nah itu huruf Qaf. Qaf berbeda dengan kaf. Ya. Qaf berbeda dengan kaf, jadi tidak sama saudara ya. Ini Qaf. Baik, huruf Qaf itu angka gematrianya 100. Piktografnya, ya, jadi ini huruf Qaf adalah huruf ke-19 dalam abjad Ibrani dengan angka gematria 100. Bentuk huruf Qaf itu mirip bentuk bagian belakang kepala manusia. Nah, kira-kira seperti ini, saudara. Nah, ini seperti ini ya, kepala manusia. Dan piktografnya mirip dengan mata jarum. Nah, ini kira-kira seperti ini, saudara. Huruf Qaf itu dipakai untuk kata kedusah atau kidusah. Atau kalau saudara tahu kata kados. Ya. Tahu ya? Pernah dengar ya? Kados, kidusim. Kidusim itu artinya orang-orang kudus. Ya. Ya, kados, kidusah. Kidusah ini maksudnya kekudusan atau kesucian. Itu identik dengan huruf Qaf. Namun Qaf juga dipakai untuk kata kelipah. Apa itu kelipah? Kelipah itu artinya ketidaksucian, kebalikannya dari kekudusan. Huruf Qaf itu memiliki 3 garis, 2 vertikal dan 1 horizontal. Jadi maksudnya begini, ini huruf Qaf ini seperti ini ya. Dia dikatakan memiliki garis 2 vertikal dan 1 horizontal. Ini vertikal dan yang miring ini dianggap vertikal juga, begitu ya. Kemudian 1 horizontal. Nah, ketiga baris ini ya, 1, 2 dan 3 menggambarkan pikiran, ucapan dan tindakan. Tetapi ketiga barisnya juga mewakili pikiran yang tidak kudus, ucapan yang tidak senonoh atau lasonhara, dan tindakan yang jahat. Jadi hal yang negatif ini juga diilustrasikan dalam bentuk dari huruf Qaf. Kaki kirinya yang panjang menukik ke bawah, di bawah garis dasar huruf. Nah ini. Ini menunjukkan seseorang yang ada di bawah, atau seorang individu yang melanggar batas-batas yang dibatasi Torah. Jadi saudara, huruf Qaf ini itu kebalikannya dari huruf Lamed. Kalau saudara masih ingat, ya, dikatakan di dalam alfabet Ibrani, huruf Lamed itu adalah satu-satunya huruf yang paling tinggi di antara huruf-huruf yang lain. Karena dia ada mentungulnya begini saudara. Do you know the meaning of the mentungul? Ya, masih ingat ya? Menonjol ke atas. Itu kan huruf Lamed kan bentuknya begitu ya. Tahu ya, gini ya. Nah, yang menonjol ke atas itu disebut melebihi garis. Garis tulisan itu loh maksudnya. Nah, sedangkan huruf Qaf itu kebalikannya. Huruf Qaf ini adalah huruf yang paling rendah, begitu maksudnya. Karena ada ekornya yang ke bawah. Nah, saudara, huruf Qaf ini dikatakan dia juga mewakili bermakna pikiran yang jahat, mulut yang jahat, dan tindakan yang jahat. Kenapa? Karena ekornya huruf Qaf ini
ke bawah. Artinya apa? Seseorang yang ada di bawah itu selalu identik dengan dosa. Ya. Orang yang hidup di bawah dosa itu selalu posisinya ada di bawah gitu loh maksudnya. Tapi orang yang mendapatkan kemuliaan itu selalu di atas. Jadi saudara harus paham ketika orang-orang Ibrani itu menginterpretasikan sebuah huruf. Jadi selalu kalau bicara tentang bawah itu berarti itu kalau tidak bicara kerendahan hati ya bicara tentang dosa. Nah, karena ini konteksnya di bawah itu menunjuk kepada seseorang yang posisinya ada di bawah, yang ada di bawah dosa. Itulah sebabnya dikatakan seorang individu yang melanggar batas-batas yang dibatasi Torah. Nah, itu menggambarkan siapa? Itu menggambarkan keadaan manusia yang sebenarnya, saudara. Itulah keadaan kita. Sebenarnya, kita adalah orang-orang yang ada di bawah dosa. Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam. Jadi, huruf Qaf ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan seseorang yang ada di bawah kuasa dosa. Makanya pikirannya itu jadi jahat, lidahnya jadi jahat, bahkan tindakannya jadi jahat. Ya. Ini tentang huruf Qaf. Nah, kalau kita menggabungkan huruf Qaf dan res, ingat setelah huruf Qaf itu lanjutannya huruf res. Betul ya? Qaf, res, sin, tau. Nah, bentar lagi udah habis nih pelajarannya ya. Huruf Qaf, setelah huruf Qaf itu huruf res. Nah, ketika huruf Qaf dan res ini digabung, dia membentuk kata kar. Ini Qaf dan res. Kata kar itu artinya dingin, saudara. Kar itu apa? Dingin. Belajar lagi kan? Kar itu dingin. Jadi kalau saudara ngomong pas di Israel, saudara kedinginan, saudara ngomong tuh sama tour guide-nya. Kar. Bukan mobil, kar itu dingin ya. Oh, kedinginan nih gitu. Dingin itu melambangkan ketidaksucian dan kematian. Jadi dingin itu selalu dimaknai dengan sesuatu yang mati. Kenapa? Kalau orang binatang, manusia itu kalau mati pasti tubuhnya dingin. Tidak ada sesuatu yang hidup gitu kan, berarti dingin saudara. Nah itu makanya dingin, itu selalu identik dengan kematian. Sedangkan panas itu berkaitan dengan kehangatan, kehidupan, dan gairah. Jadi kalau dingin itu mati, tapi kalau panas itu selalu berkaitan dengan hidup yang bergairah. Begitu. Makanya kalau saudara itu ibadah datang sama Tuhan itu enggak semangat, ya hati-hati. Jangan-jangan rohnya sudah mati. Ya, makanya kalau ibadah lagi nyanyi dengan penuh semangat saudara. Kenapa? Dengan saudara itu nyanyi dengan semangat, itu membangkitkan roh saudara. Coba deh saudara praktek, ketika saudara nyanyi, saudara meskipun awalnya saudara malas, tapi saudara paksakan ya, saudara gerak, saudara goyang, saudara resapi itu pujian, nanti roh saudara mesti dibangun. Roh saudara itu mesti dibangkitkan. Roh saudara itu akan dimotivasi lagi. Saudara itu seolah-olah diingatkan kembali bahwa, jangan menyerah. Tuhan masih mau tolong kamu. Paham saudara? Amin? Ya, oleh sebab itu, ini menggambarkan kepada kita supaya kita itu jangan dingin. Firman Tuhan juga bilang, ya toh nggak boleh dingin. Apalagi suam-suam kuku aja nggak boleh. Ya kan? Kalau enggak dia apa saudara? Dibuang, dimuntahkan. Apalagi dingin. Ya kan? Makanan aja kalau orang Indonesia itu pasti biasanya suka yang panas. Ya kan? Kalau makanan panas jadi dingin diapain? Wangetin lagi. Ya kan? Dimakan. Belum habis dingin, angetin meneh. Panasi lagi. Sampai ada yang namanya
istilah apa itu? Kalau di tempat saya namanya jangan blindrang. Hah? Wayu, oh kalau sini wayu. Kalau tempat saya ngomong, pokok jangan yang diangkati bolak-balik 3 hari, 4 hari, ono terus ya. Soalnya kan garing toh saudara ya. Sampai rasanya itu cuma asin tok saudara. Ya kan? Bener nggak? Coba saudara, jangan tewel itu. Pertama makan kan enak toh, ada rempahnya gitu kan, kroso ya. Coba deh, besok ndak habis, anget ono. Angati meneh. Gantek, angati meneh. Soalnya tinggal rasanya asin tok saudara. Nah itu di tempat saya ngomongnya blindrang. Ya, nah ini kembali sedikit. Jadi orang itu kalau dingin itu berarti mati saudara. Ya, tapi kalau panas berarti dia ada kehidupan gitu. Oleh sebab itu biarlah hidup kita itu selalu panas di hadapan Tuhan. Selalu menyala-nyala gitu loh. Firman Tuhan ngomong biarlah rohmu selalu menyala-nyala. Karena apa? Dengan roh yang menyala-nyala saudara itu hidup gitu loh. Amin. Kita yang hidupnya dekat dengan Bapa Yahweh pasti hidupnya penuh kehangatan. Nah, bisa kelihatan saudara. Ada kedamaian, ada kebahagiaan. Tapi di sisi lain, kalau hidup kita jauh dari Bapa Yahweh, pasti hidupnya jadi dingin. Ya kan? Orang kalau hidupnya jauh dari Bapa Yahweh, saya bisa pastikan bahwa hidupnya pasti tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus sendiri ngomong bahwa damai sejahtera yang diberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Ada banyak orang mencari damai sejahtera, saudara. Mereka berpikir bahwa dengan uang yang banyak, damai sejahtera bisa datang. Iya memang betul. Tapi tidak kekal. Ya kan? Ada juga orang yang sampai sakit, dia sampai berani ngomong, tak bayar dokter berapapun, asal saya bisa sembuh. Sampai begitu. Tapi kenyataannya toh tetap mati. Berarti uang juga tidak selamanya bisa membawa damai. Ada orang yang berkata, oh damai sejahtera itu adalah ketika kalau jabatan saya sudah tinggi. Tidak bisa. Ya, jabatan tinggi pun tidak menjamin saudara. Ingat bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sifatnya tidak pernah kekal. Tetapi hanya rohnya Bapa Yahweh, roh kudusnya Bapa Yahweh yang tinggal di dalam hidup kita, itu yang membuat damai sejahtera itu jadi kekal. Amin. Artinya apa? Ketika saudara itu memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Yahweh, damai sejahtera itu yang tinggal di dalam hati kita, meskipun banyak masalah datang, saudara akan selalu jadi orang yang dikuatkan gitu loh. Jadi orang yang menang gitu loh. Amin. Ya. Jadi saudara, percayalah selama saudara itu dekat dengan Bapa Yahweh, maka apapun yang saudara hadapi, saudara akan dapat menangkan masalah saudara. Amin saudara. Oleh sebab itu saudara, ayo yang dekat sama Bapa Yahweh. Karena dengan dekat Bapa Yahweh kita jadi hidup gitu loh. Jadi hidup, roh kita jadi hidup. Roh kita itu jadi bergairah. Roh kita itu jadi bersukacita. Setiap hari ada damai sejahtera. Hidupnya pasti dilimpahi dengan kebahagiaan. Ya, orang yang hidupnya jauh dari Bapa Yahweh banyak mengalami yang namanya kekosongan. Karena dia nggak tahu cari di mana damai sejahtera yang sejati. Makanya jangan heran orang yang kena masalah, dia pasti banyak lari ke narkoba, lari ke perempuan lain. Cari damai sejahtera saudara. Tapi ya itu, damai sejahteranya cuma sesaat. Pakai narkoba, wah enak ngefly, udah nggak mikirin masalah. Begitu obatnya hilang, sadar, ingat lagi nggak? Pakai lagi, nak tenan, ya kan? Obatnya hilang,
ingat lagi saudara. Nah itulah sebabnya daripada saudara buang-buang uang untuk beli narkoba, dekat sama Bapak Yahweh. Pasti damai sejahteranya nggak pernah hilang. Amin. Ketika damai sejahtera itu datang, mesti pertolongan Tuhan itu datang. Ya. Nah, ini huruf Qaf mengajari kita tentang itu, saudara. Jadi, supaya kita itu hidup dekat sama Bapak Yahweh. Kalau enggak, kita pasti mati. Ya. Di sisi lain, nah, yang menandakan, jadi di sisi lain bila hidup kita jauh dari Bapak Yahweh, pasti hidupnya jadi dingin. Yang menandakan sebuah jurang atau terputusnya hubungan antara manusia dan Tuhan. Dan itu pasti menyebabkan kematian, saudara. Satu lagi, kemudian kalau kita balikkan Qaf dan Res, ya, itu menjadi Res dan Qaf. Kemudian Qaf dan Res membentuk kata kar. Kar itu dingin. Sekarang dibalik. Yang tadi Qaf dan Res, ini sekarang Res dan Qaf. Maka dia akan menjadi kata rik. Res dan Qaf itu membentuk kata rik. Rik itu artinya kosong. Rik itu artinya kosong. Nah, kata kosong ini bisa diasumsikan seperti sebuah lubang yang kosong. Dan lubang yang kosong ini, saudara lihat, lubang yang kosong itu biasanya isinya ular, biasanya kalajengking, sesuatu yang tidak pasti. Ya kan? Kalau ini ada di tambak, tahu tambak saudara? Tambak ya, tambak udang. Nah, saya tahunya tambak udang. Kalau saudara lihat, kalau di tambak udang ada lubang kayak gini, dan saudara berani merogoh tangan saudara masuk ke dalam, begitu saudara tarik, tugel tangan saudara, jempol saudara. Kenapa? Biasanya yang gede gini, itu isinya kepiting saudara. Ya, saudara berani masukkan tangan, keluar jempolnya tugel saudara. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang misterius, begitu. Ya, biasanya sesuatu yang tidak baik, begitu. Makanya biasanya ini lubang ular. Ini lubangnya kepiting, ini lubangnya kalajengking, begitu saudara. Nah, hal ini bermakna bahwa seseorang yang tidak memiliki Torah di dalam hatinya, seseorang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, pasti hidupnya penuh dengan kekosongan. Dan hati yang penuh kekosongan, itu biasanya pasti diisi sama malapetaka dan racun. Maksudnya apa? Kalau hati kita kosong, tidak ada Roh Kudus, yang ngisi pasti setan. Duh, betul saudara. Yang ngisi pasti setan. Karena itu firman Tuhan. Ada kisah orang gila, orang kesetanan, dan Yesua usir. Ya toh? Kalau orang itu enggak diisi dengan Roh Kudus, dengan rohnya Bapak Yahweh, maka yang balik berapa? 7 saudara. Berarti jangan sampai hati dan pikiran kita itu jadi kosong. Hati-hati saudara. Kelihatannya dengar firman Tuhan nih. Tapi kosong. Ada yang begitu enggak saudara? Ada ya? Suwi gitu. Ya, terus mungkin pendetanya ngerti kan? Yang khotbah ngerti kan? Mestinya kan begitu kalau pendetanya ngomong, siapa dia yang di sini mau masuk surga? Pasti semua ngomong, amin. Nah, karena dia kosong. Siapa yang mati duluan? Amin. Gitu ya. Karena apa? Kosong. Makanya kalau kita ibadah jangan sampai kosong. Kalau kosong, setan bisa masuk nggak? Bisa. Bisa saudara. Jangan dikira, oh di tempat ibadah ini semua sudah
dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Lah kalau saudara buka celah bisa nggak? Bisa. Karena setan itu dia akan 24 jam niteni saudara. Kapan bisa aku masuk nih? Ya kan? Hati-hati saudara. Dia 24 jam tidak akan pernah tidur untuk dia niteni supaya kita buka celah. Makanya saudara, dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun, saudara, selalu saudara itu punya hubungan dengan Roh Kudus. Amin. Ya kan? Selalu punya hubungan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk. Nah biasanya kita buka celahnya itu pas apa? Pas emosi, pas ngamuk-ngamuk. Ya kan? Begitu ngamuk, ngomongnya juga ngawur saudara. Oh, setan takik tuh, hati-hati. Tak pateni gue. Ya kan? Ada enggak orang yang marah sampai gitu? Oh iya. Itu sudah ditunggangi saudara. Hati-hati. Ya. Nah, hati-hati. Jangan sampai hati kita itu jadi kosong. Kenapa? Kalau enggak, nanti racun yang masuk, saudara. Malapetaka yang masuk. Ya. Ayo. Sekarang kita sudah tahu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Isi hati kita selalu dengan kebaikan, pikiran yang positif. Amin. Nah, gematrianya dari Qaf. Angka gematria dari Qaf itu 100, saudara. Ingat bahwa angka 100 itu berarti kesempurnaan. Ya, angka 10, angka 100, angka 1000, 10.000 itu punya makna sempurna. Ya. Qaf itu gematrianya 100, 1000, 10.000, 10 itu sempurna. Nah, saya mau kasih cerita kepada saudara. Nah, Yeshua ini memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengampuni hutang seorang hamba yang berhutang berapa? 10.000 talenta kepadanya. Dulu ini pernah disampaikan dan ini berkaitan dengan anugerah saudara. Ya. Namun orang tersebut setelah dia meninggalkan raja berhadapan dengan sesama pelayan yang berhutang 100 koin perak, menolak untuk mengampuni hutangnya. Ketika raja mengetahui apa yang terjadi, raja tersebut menghukum hambanya dengan berat. Ya, karena meskipun dia banyak diampuni, dia menolak untuk mengampuni orang lain. Ini bicara tentang anugerah, saudara. Kenapa Yesua kasih angka 10.000? Kenapa Yesua kasih angka 100? Kenapa Yesua enggak kasih? Maka ada perumpamaan, ada seorang yang berhutang 12.000 talenta. Harusnya begitu ya, bisa kan? Tapi kenapa harus 10.000? Karena sekali lagi 10.000 itu maksudnya sempurna. Dosa kita itu sempurna. Loh iya, dosa kita itu sempurna. Kalau sempurna artinya apa? Tidak ada harapan untuk kita bisa menyelamatkan diri kita. Betul enggak? Betul ya? Karena dosa kita itu sudah sempurna, tidak ada kebaikan apapun yang dapat membuat kita bisa selamat. Selain kemurahan, selain anugerahnya Bapa Yahweh, Dia berikan kepada kita. Itu tandanya, gitu loh. Ini berkaitan, kenapa harus 10.000? Gitu. Karena kesalahan kita ini sudah sempurna, saudara. Tapi ketika Bapa Yahweh memberikan pengampunan, maka pengampunannya juga sempurna dalam hidup kita. Amin. Dikatakan dosa kita yang sudah merah seperti kain kirmisi. Tapi Tuhan berikan pengampunan, dijadikan putih seperti salju. Jadi kalau Bapa Yahweh itu kasih kemurahan, itu tidak tanggung-tanggung saudara. Amin. Jadi kalau Bapa Yahweh itu mau memberkati kita, Dia juga tidak pernah tanggung-tanggung. Saudara percaya itu? Nah, ini maksudnya
Jadi itulah sebabnya saudara, kenapa kita harus datang beribadah mengucap syukur. Karena kita itu sudah diselamatkan, kita yang tadinya sudah tidak mungkin punya kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri kita. Tidak mungkin, apapun yang kita miliki, kebaikan apapun yang saudara kerjakan, tidak akan mampu untuk saudara bisa membeli keselamatan. Selain kasihnya Bapa Yahweh yang diberikan dengan sempurna kepada kita. Amin saudara. Nah itu artinya sebenarnya kita memiliki dosa atau kesalahan yang sempurna alias tidak akan mampu selamat tanpa pengampunan Raja. Namun anugerah Bapa Yahweh menghapus dosa kita juga dengan sempurna. Gitu. Makanya karena dosa kita sudah dihapus dengan sempurna, ayo ikut Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam bahasa Ibrani, kata kof itu berarti monyet. Ya, kof itu apa? Monyet. Jadi saudara lihat monyet, saudara bisa, itu kof. Ingat ya, kof itu monyet. Kenapa? Ini ada hubungannya begini saudara. Makhluk yang menyerupai manusia, dia kan mirip toh? Ya, coba saudara perhatikan. Mirip kan? Ini, ya. Makhluk yang menyerupai manusia tapi murni binatang. Gitu maksudnya. Sifat monyet itu liar, sulit diatur. Jadi kalau manusia itu tidak punya Roh Kudus dan Torah di dalamnya, maka dia juga jadi liar kayak. Loh iya ini benar saudara. Ya, kenapa? Karena monyet itu binatang yang sukar untuk diajar sebenarnya. Meskipun monyet adalah salah satu binatang yang pinter. Monyet bisa sih, saudara lihat orang tandak bedes ya. Itu kan monyetnya diajar toh, dilatih ya. Sarimen naik, Sarimen ke pasar. Kan gitu ya, pinter ya dia ngerti naik sepeda gitu kan. Bisa diajar, tapi sukar. Sukar, karena dia sifatnya liar. Anak Tuhan atau manusia yang tidak atau sukar untuk diajar sama dengan monyet. Makanya saudara, ayo Tuhan itu mau supaya kita itu punya hati seorang murid. Bukan punya hati seekor. Ya. Ini tapi memang begitu saudara, makanya huruf Ibrani itu selalu ada hubungannya. Punya makna. Dia enggak cuma sembarang, ya karena huruf Ibrani itu yang menciptakan Bapa Yahweh sendiri ya. Makanya dahsyat dan luar biasa. Ayo, jadi anak Bapa Yahweh kita harus mau selalu untuk diajar. Amin. Karena Torah Yahweh itu manis seperti madu. Ya kan? Itu. Sekarang berdasarkan kitab Asyurit, saudara. Huruf res dan sayin digabungkan untuk membentuk huruf kof. Sayin, ini sayin. Nah, dan ini dikatakan seperti huruf res. Gitu ya. Minggu depan, Sabtu depan kita akan sampai kepada huruf res. Sayin ke arah turun di bawah garis, sedangkan res sebelah kanan melayang di atasnya. Perlu diingat bahwa sayin itu adalah waw yang dimahkotai. Kalau kita bicara tentang waw yang dimahkotai itu bicara tentang siapa? Yesua. Karena hanya Yesua dialah manusia yang layak untuk dimahkotai. Gitu. Atau manusia yang dimahkotai. Sedangkan res itu adalah kepala atau puncak yang melayang. Gitu maksudnya. Atau kepala yang di atas gitu, paling tinggi. Gitu. Kepala yang paling tinggi itu res. Artinya dia tidak tersentuh. Maka artinya tidak ada manusia yang kudus seperti Elohim selain Yesua sebagai manusia yang dimahkotai. Jadi huruf kof itu menunjukkan bahwa hanya manusia Yesua yang kudus.
Amin. Begitu. Nah, sedangkan sekarang berdasarkan huruf Ibrani modern, tadi kan huruf Kof dibentuk dari huruf Zayin dan Res. Ya kan? Dua huruf. Sekarang kalau berdasarkan huruf Ibrani modern, huruf Kof juga bisa dimaknai dari susunan huruf Waw dan Kaf. Ini Waw dan Kaf. Gitu. Menggambarkan manusia, Waw itu kan manusia kan? Gitu. Kalau Zayin manusia yang dimahkotai. Kalau Waw itu manusia. Nah, saudara lihat Waw yang turun ke bawah. Artinya manusia yang berada di bawah garis dosa itu ketika ada di dalam kaf. Kaf itu, ingat, kaf itu artinya apa? Tangan. Dan di sini berbicara karena ini paling atas, maka dia berbicara tentang tangan Elohim sendiri. Nah, ketika manusia itu yang berdosa ada di dalam genggaman tangan Elohim, maka dia bisa dikatakan menjadi kudus. Itulah sebabnya saudara, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan ingat, iman itu, hal itu bicara apa? Iman itu, keselamatan itu bukanlah dari kamu. Itu karunia Elohim. Jadi kebaikan kita sekali lagi tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Selain tangan Bapa Yahweh sendiri yang menyelamatkan kita. Amin. Itu saudara. Jadi manusia tidak akan pernah bisa membuat dirinya benar. Begitu loh maksudnya. Selain Bapa Yahweh yang membenarkan kita. Bagaimana cara Bapa Yahweh membenarkan kita? Lewat iman di dalam Yeshua. Jadi yang dilihat Bapa Yahweh itu adalah Yeshua. Gitu loh maksudnya. Di dalam kita itu ada Yeshua. Sehingga kita itu dibenarkan. Kita tidak akan pernah bisa benar selain kita itu dibenarkan. Jadi tidak ada lagi kesombongan di dalam diri kita. Tidak ada lagi orang yang merasa aku sudah melayani Tuhan dan aku hebat. Kurang apa aku Tuhan? Tuhan akan jawab, kamu kurang ajar. Loh ya kan? Wong kamu itu bener aja tak benerin kok. Mau sok-sokan kamu ya. Gitu maksudnya ya. Nah, huruf Kof juga dipakai di akhir kata sadik. Ingat kemarin kita bicara tentang huruf sade. Ya kan? Sekarang Kof. Sadik itu hurufnya Sade, Dalet, Waw, dan Kof. Sade, Dalet, Yod, dan Kof. Ya, ini Sade, Dalet, Yod, dan Kof. Yang artinya orang benar, sadik. Nah, ini bicara tentang apa? Jadi bila pikiran, perkataan, dan tindakan kita diisi dengan hal yang baik, hal yang kudus. Ingat, Kof itu kan bicara tentang kekudusan. Sesuai Torah Yahweh, maka kita disebut orang yang sadik. Begitu loh saudara. Ingat, orang yang sadik itu orang yang benar. Gitu. Orang yang dibenarkan. Gitu. Ingat, kita benar karena kita dibenarkan. Gitu saudara. Jadi, dan terakhir ini, huruf Kof itu dipakai untuk kata korban. Ini ya, di mana kata ini sesuai dengan bentuk huruf Kof sendiri yang bermakna Zayin yang ada di bawah garis, mempersembahkan korban kepada Res, kita di manusia yang dimahkotai, yang melayang, sehingga Kof bisa dimaknai orang yang membawa persembahan dengan tulus hati menjadi kesukaan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yeshua ketika dia mempersembahkan seluruhnya untuk menyelamatkan kita, maka Tuhan memandangnya itu menjadi sebagai sebuah persembahan yang sempurna. Sama dengan kita manusia yang berdosa, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mempersembahkan hidup kita, hati kita, tubuh kita, segenap hidup kita, ya kan? Maka itu yang menjadi kesukaannya Bapa Yahweh.
Kalau saudara datang ibadah pagi hari ini, saudara mempersembahkan hidup saudara dengan sungguh-sungguh, maka mata Tuhan itu akan tertuju kepada saudara. Amin. Dan itu yang selalu kita lihat di dalam doa Birkat Kohanim. Bahwa ketika Bapa Yahweh memandang kita, pasti kemurahannya juga datang kepada kita. Amin saudara. Amin. Dan kalau itu terjadi, wow, hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini kami sudah belajar tentang satu huruf lagi, huruf Kof Tuhan. Bapak, kami mau Tuhan Engkau bentuk kami terus untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan-Mu Bapak. Kami mau Tuhan menjaga perkataan, tindakan, pikiran kami untuk tetap kami selalu benar di hadapan-Mu Bapak. Tuhan, kami berdoa kuduskan setiap kami selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan malapetaka. Oleh sebab itu Bapak Yahweh kami membutuhkan perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu Bapak. Tuhan menyertai hidup kami terus Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan keberhasilan dan damai sejahtera yang daripada Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, urapi jemaat-Mu semua Bapak. Memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming Bapak. Sehingga kami semua Tuhan diberkati oleh ibadah sabat pagi hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema Berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Info ibadah anak. Ibadah anak sudah kembali dilaksanakan. Untuk mempermudah anak-anak datang ke Kehilat, Divisi Ibadah Anak menyediakan fasilitas bagi anak-anak yang ingin diantar jemput. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Rahma dengan nomor 0813 2623 8338. Info multimedia. Bagi Bapak atau Ibu dan Saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudari Welly dengan nomor 0882 2533 9832. Info Youth. Kami mengundang semua remaja dan dewasa muda untuk bergabung dalam acara Youth pada hari Jumat 30 April 2021 pukul 6 sore di Kehilat dengan acara Praise and Worship dengan tema Fire of the Spirit. Kami mengharapkan kehadiran teman-teman semua untuk bergabung dalam acara ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali besok, untuk kami bisa bersama-sama memuji-muji dan meninggikan Engkau. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami percaya Bapak selalu memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan keamanan
untuk anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha vichuneka. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufrifahem teka shekar alapeka westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu.
juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia.